mudah-mudahan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ini teman-teman Satpol. Tadi sudah kami apelkan. Oh ya. Ya. Pak Kapolres luar biasa selesai. Oh teman-teman ini. Ini teman-teman, apa? Gimana Pak? Hari ini saya sampaikan Lendra. bagi semua siapapun tidak ada yang membuat Surabaya gaduh dan menjelekkan nama Surabaya. Karena itu kita dengan Pak Kapolres selalu melakukan koordinasi dan ternyata perusahaan apapun di Surabaya harus mentaati izin dan guyub, tidak membuat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya. Sehingga hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Karena itu saya selalu katakan, ketika berusaha nang Surabaya, ojo nanti ngelarani wong nang Surabaya. Kalau gawe perusahaan nang Surabaya, maka taati peraturan yang ada ditentukan oleh pemerintah. Begitupun sebaliknya. Saya juga nyuwun tolong kepada seluruh karyawan bekerja. Semuanya karyawan punya kewajiban dan punya hak. Perusahaan punya kewajiban dan punya hak. Ketika ini bisa dijalankan kewajiban dan haknya, fa insya Allah jadi tenang, jadi guyub, gak gawe gaduh, gak salah-salahan, gak fitnah-fitnahan. Tapi kita selesaikan. Secara yang benar seperti apa kita selesaikan. Dan hari ini akan menjadi pembelajaran buat semuanya. Siapapun yang mau berusaha di Surabaya, tolong jangan buat gaduh Surabaya. Tolong iso guyub rukun. Tolong iso njogo rasa khairun nas anfa'uhum linnasi. Kalau ini bisa dijaga, tenang. Gak perlu gaduh, gak perlu gawe rame, tapi selesai semua masalah. Saya sebagai manusia, kita semuanya itu adalah tempatnya salah. Ketika nonggone salah, ya tidak perlu. Ya kita sampaikan aja, minta maaf, terus kita bangun, tapi tidak saling kuat-kuatan. Tidak sopo sing paling bener. Surabaya tidak dibangun dengan itu. Surabaya memiliki budaya arek. Budaya arek kok apa sih, Rek? Tulung-tulungan, guyub rukun, sing bener ya bener, salah sele, opo penoke ngomongin. Ya itu budaya arek. Tidak ada yang mengatakan saya paling benar. Dan hari ini adalah pembelajaran buat semuanya. Tapi saya matur nuwun dengan kerendahan hati saya seluruh perusahaan di kota Surabaya. Kemarin ada lagi yang mengembalikan ijazah ya, sebagai ini ya. Tiga ya. Dan saya sebutkan di mana ya. Kemarin yang Nganjuk 30 juta kembali. Hari ini 3 lagi, itu dari mana? Dari Surabaya 1, Pasuruan 1, Jombang 1. Balik KB. Berarti apa? Dengan ketegasan kita, dengan keyakinan kita, KB akan balik. Diajak ngobrol. Bukan dengan, wah aku bener. Enggak. Wah aku kepingin apa nggak gaduh. Tidak. Saya datengin, saya ngobrol. Teman-teman masih tanya kan, sing di lokasi ini Pak? Ya jangan tahu lah. Yang pasti tidak melanggar dan ini bisa jalan. Sehingga apa? Saya harus menjaga iklim kondusivitas investasi di Surabaya dengan Pak Kapolres Tanjung Perak, Pak Kapolres Tabes Kota Surabaya. Itu harus menjaga ini. Dan tidak semuanya harus dengan kegaduhan, tidak semuanya harus diselesaikan dengan kejadian-kejadian yang saling menyakitkan. Enggak, kok saling tuduh-tuduhan. Dan ini alhamdulillah hari ini kita akan tutup perusahaan ini karena tidak memiliki TDG gudangnya, sehingga kita lakukan, dan ini akan berlaku untuk semuanya. Makanya saya berharap ini menjadi pembelajaran semuanya. Tolong jaga nama baik kota Surabaya. Itu aja pesan saya kepada Pak Wali, Pak, untuk pengawasannya sendiri Pak, untuk mengantisipasi dia buka diam-diam. Kalau pengawasan tidak mungkin akan membuka diam-diam karena masih di Satpol PP lain. Nah itu nanti kita juga akan lakukan. Jadi sebenarnya begini, nanti ada yang tanya lagi nih pasti, Pak kelanjutannya ya apa? Pak. Jadi saya pastikan ya, yang namanya pengawasan terkait gudang di dalam Perda Provinsi nomor 8 tahun 2016
seluruh pengawasan dilakukan oleh Disnaker Provinsi. Tapi karena ini menyangkut tempatnya di Surabaya, yang tidak ada TDG-nya, dan menyangkut ijazah arek Surabaya, saya harus turun. Dan ternyata tidak hanya arek Surabaya. Arek Surabaya di sini ada 15 yang ijazahnya tertahan. Sehingga karena itu menyangkut arek Surabaya, menyangkut nama baik Surabaya, maka saya akan melakukan penutupan TDG setelah koordinasi dengan kementerian. Termasuk nanti insya Allah saya akan terus berusaha untuk berkoordinasi dengan Pak Kapolres mengajak untuk mengembalikan ijazahnya. Sedangkan yang lainnya, pengawasan itu adalah sesuai dengan perda itu, perda provinsi yang tadi disampaikan, itu adalah pengawasannya dilakukan oleh Disnaker Provinsi yang sudah melakukan nota atau apa istilah itu? Nota ya? Nota pemeriksaan sudah dilakukan, karena itu kewenangannya provinsi. Jadi nanti yang terkait hal-hal yang lain yang disebutkan macam-macam, itu nanti tergantung dari provinsi. Karena beliau yang memiliki hak untuk memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan. Tapi ini karena habis nyentuh jenenge Surabaya, nyentuh ijazahnya arek Surabaya, ya aku gak mungkin aku bapak arek Surabaya. Aku cacak arek Surabaya pasti ya tak gawe koyo pasti aku akan turun, tak gawe iya apa iso balik. Itu yang saya lakukan. Itu ya. Pak Jadi Wali, biar tahu ya kewenangan-kewenangannya ya. Pak Wali, perusahaan ini cuma punya satu gudang aja atau ada? Ada satu gudang. Satu gudang ini aja. Dan satu gudang ini saya koordinasi dengan kementerian, tidak ada TDG-nya, kami rapatkan dulu, kami lakukan penutupan. Karena apa? Meskipun kami pemerintah, kami harus mencontohkan, kami tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Tapi kami harus melakukan secara hukum, kami melakukan secara rapat dulu, agar apa? Agar tidak menyakiti semuanya. Gue dipikir, aku duwe, ya kami koordinasikan dulu, bahkan Pak Kapolres juga turun kemarin dengan kementerian untuk ngecek semuanya. Setelah itu barulah kita lakukan penutupan. Karena apa? Kami juga dari pemerintah tidak bisa semenang-menang melakukan hal yang ini. Tapi kami akan tetap tegas ketika tidak ada, ya harus kami lakukan penutupan itu. Ya, Pak, perusahaan ini gudangnya ditutup kan karena nggak punya TDG. Ya. Nah, katanya dia juga nggak punya NIB. Itu overhead. Ya kak apa ya? Nah, nyampur gitu loh. Simpang siur, akhirnya kok kalau Surabaya. Makanya saya bilang jangan buat gaduh. Surabaya itu gone budaya arek. Iya enggak salah seleh. Tapi ojo digawe gaduh. Digawe gaduh kok kewenangannya provinsi tak cukup. Kewenangannya kota enggak. Kami dengan provinsi itu selalu bergerak, tapi kalau kewenangan ini saya ambil juga nggak mungkin. Yang berhak melakukan pemeriksaan adalah dari Disnakernya provinsi. Jadi hal itu. Jadi yang itu tidak akan saya jawab meskipun saya tahu. Sehingga silakan tanya kepada yang berhak untuk menjawab. Izin ke Pak Kapolres sebentar, Pak. Segel ini bisa dibuka kembali nggak Pak? Bagaimana cara membukanya gitu? Ketika orang itu perusahaan tidak memiliki izin, maka dia bisa mengurus kembali. Mengurus terkait dengan kelengkapan-kelengkapannya. Ketika kelengkapannya itu sudah sesuai dan benar, maka bisa diterbitkan TDG itu. Tapi pernyataannya, bagaimana yang sudah disampaikan syarat-syarat tadi, pasti dengan kejadian ini, Menteri Perindustrian dan Perdagangan pasti akan tahu apa yang harus dilakukan. Disnaker Provinsi juga akan tahu apa yang harus dilakukan. Disnaker Kota juga akan tahu apa yang harus dilakukan. Pasti kita akan bertanya hal-hal yang lainnya dulu. Tapi saya pastikan ya, di Surabaya iklim investasi harus saya jaga. Jadi Pak, insya Allah kalau dia sudah benar, aturannya benar, ya silakan buka di kota Surabaya. Tapi caranya tadi, aja nggak gaduh di Surabaya. Sekali jenengan buat gaduh di Surabaya, yang jenengan pasti akan berhadapan dengan saya. Apa mana merugikan warga Surabaya? Kak lilo aku, Gak ikhlas aku sampai ngelakoni ngerusak, menyakiti wong Surabaya. Ya pasti aku akan mudun koyok ini. Karena tapi saya tidak ingin ya gaduh-gaduh. Semua bisa disalurkan ke pembicaraan. Karena kemarin kita dengan yang ijazah nganjuk ngomong ya iso mari. Ternyata yang nganjuk pun ya, dia ngakui ya punya hutang ya. Sehingga ijazahnya ditahan. Karena dia hutang nggak bisa bayar. Tapi akhirnya ketika kita bicara, ya selesai. Terus yang di mana? Yang 3 ini juga sama halnya, tapi sudah dikembalikan. Ini pun nanti insya Allah juga akan kita lakukan. Yang penting ijazah balik loh, ini urusanku soalnya. Masalah ijazah, masalah izin tempat adalah urusan saya. Kalau yang lainnya nanti bisa ditanyakan kepada Disnaker Provinsi, ya. Pak Kapolres, untuk pelaporan seperti apa Pak? Pelaporan untuk pemilik perusahaan. Jadi kemarin hari Rabu Pak Wali beserta kuasa hukum dan beberapa karyawan datang ke Polres untuk melakukan audiensi. Sampai saat ini pihak kuasa hukum dari karyawan
sudah memberikan somasi, baru satu somasi ke UD Sentosasil. Itu tahap itunya. Untuk proses penyidikannya korban Sementara belum. Jadi baru disomasi. Kemarin petunjuk dari kuasa hukum akan diberikan somasi terlebih dahulu. Tadi tindakan hukumnya masih belum ada, Pak ya? Enggak, belum ada. Hanya mensomasi ya. Dari kuasa hukum karyawan itu mensomasi UD Sentosasil. Itu aja. So ini yang sudah masuk ke Polres berapa karyawan, Pak? Laporannya selain 13 ya? Laporan belum ada. Belum ada ya? Ya, kemarin difasilitasi oleh Pak Wali beserta kuasa hukum datang ke Polres kurang lebih ya 19 Pak ya. 19. Yang berkonsultasi istilah. Iya. Belum bikin laporan berarti ya Pak? Belum. Di Polda Pak. Oh iya. Pak ini saya jumlah Iya, siap. Iya, Polda. Pak Wali. Sekarang ya Pak? Apa? Saya tak nutup ya. Oh, nutup nyegel dulu. Nyegel di serius. Oh, serah. Izin Pak. Nggih, misi Pak. Misi ya, misi. Misi Pak, tolong. Bentar. Maju, Rek! Selamat pagi kepada apakah masih ada orang di dalam? Sudah nggak ada kosong ya? Disampaikan kepada pemilih atau direkturnya apabila mau lulus silakan menuju ke sekolah ya. Jadi nanti ada mesin di TMPDSP. Di hari ini kita akan penyegelan sama sekali ada pintu keluar masuk, ada pintu keluar masuk. Masa minggir aja. Ambil aja. Masa mundur. Kami akan melakukan pengembangan. Jalan sudah dibuka. Karena kapal ada di bawah. Oke. Gitu ya. Kami tanda tangan kita cari. Mas. Tanda tangan biar. Ada di sini, Pak. Maju lah. Bagus. Nek waya nyegel maneh bedonga ya Allah muga-muga Surabaya aman kabeh. Amin. Kabeh wong berubah jadi api. Amin. Sarwa kena nyegel bedonga. Jadi ndongakno wong. Tutu malah greget malah gak berubah kabeh. Terus gone salah. Berubah kabeh.
Pagi hari ini Cak Eri ditemani oleh Kapolres Tanjung Perak beserta jajaran Satpol PP melakukan penyegelan di CV Sentosasil, di mana CV Sentosasil ini melakukan beberapa pelanggaran yang tentu teman-teman sudah mengikuti informasinya jauh sebelum hari ini, dan pihak kepolisian melakukan penyegelan karena beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan. Pak Kapolres, ini Pak Kapolres. Izin ada di depan, Bapak. Pak Kapolres boleh bergeser sedikit. Nah, sip, mantap. Sebentar. Sini dulu. Pak Kapolres, izin. Ganti angle, Pak, ganti angle. Pak Kapolres, lihat depan, Pak Kapolres. Mas Akbar. Itulah tadi proses penyegelan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Tanjung Perak dan juga Satpol PP. Ini bukti bahwa seluruh elemen masyarakat beserta jajaran samping ikut mensupport dan menyelesaikan persoalan ini yang tentu menjadi permasalahan di beberapa waktu yang lalu yang sangat luar biasa rame baik di dunia di sosial media maupun menyangkut kehidupan masyarakat kota Surabaya. Kita bisa lihat. Ini. Nah, iya Pak. Ini ya. Oke. Kita bisa lihat teman-teman di sini penyegelannya terkait tentang Perda Surabaya nomor 1 tahun 2023 tentang perindustrian dan perdagangan, Perwali nomor 116 tahun 2023. Oke. Dan beginilah situasi terkini di Jalan Margomulyo, tepatnya PT CV Sentosasil ini lokasinya ada di Jalan Margomulyo, guys.
Kalau kalian tanya lokasi titik tepatnya di mana, ada di Jalan Kompleks Perkudangan Suri Mulia Blok H14. Di sini sudah dilakukan, baru saja dilakukan proses penyegelan CV Sentosasil oleh Kapolres Tanjung Perak bersama jajaran pemerintah kota. Di sini ada Satpol PP, Pak Wali pun juga turut hadir, dan tentu ini menjadi permasalahan bersama yang akan diselesaikan bersama-sama oleh jajaran samping.